mereka nggak segan buat mukulin, nyulik, atau bahkan ngebunuh anggota geng lainnya. Sering terjadi perdebatan tentang nilai budaya mereka. Mereka sering berdebat tentang, apakah, kalau nggak salah udah dari sebulan atau 2 bulan yang lalu, gue mulai suka ngeliat request-request di DM ataupun komen yang minta buat ngebahas Bosozoku. Sebuah subculture geng motor di Jepang yang nyentrik dan sempet hype banget. Awalnya penasaran gue, kenapa bermunculan request-request yang pengen bahas ini. Dan setelah gue cek, oh ternyata karena relate banget sama Tokyo Revengers. Oke deh, karena banyak yang minta bahas Jepang lagi juga, jadi ayo kita bahas tentang Bosozoku. Geng motor yang sempat menguasai jalan-jalan di Jepang, di Learning by Googling. Sebelum kita mulai, karena gue belum baca dan nonton Tokyo Revengers, jadi mungkin gue bakal nggak tahu kalau ada referensi dari Bosozoku yang muncul di Tokyo Revengers. Jadi kayak misalnya nanti lu nemu, oh pantas ini mirip si ini, oh ini kan yang itu. Silahkan langsung komen aja ya. Mungkin dari situ gue jadi tertarik nanti buat ngikutin Tokyo Revengers kan. Siapa tahu. Amin. Lumayan nih. Jadi secara umum, Bosozoku adalah sebutan buat anak muda Jepang yang biasa dihubungkan atau memiliki ketertarikan dengan modifikasi motor. Dan modifnya ini biasanya ekstrim. Misalnya, knalpotnya dibikin lebih panjang kayak gini biar suaranya lebih gahar. Atau bisa juga dibikin kayak gini. Selain dibikin lebih panjang, knalpotnya juga dibikin banyak. Biar diomongin aja kali. Selain knalpot, bentuknya juga lebih ekstrim ya. Ini anak motor di sini udah sampai tahap ini belum sih modifnya? Kayaknya udah ya. Gue sempat lihat video dulu, ada motor lokal yang knalpotnya gede banget sampai keluar api gitu. Entah apa yang mereka cari. Bosozoku sendiri di Jepang mulai kelihatan di tahun 1950-an, setelah Perang Dunia II. Kalau lu inget, kan di Perang Dunia II, Jepang ini sempat melancarkan serangan kamikaze ke kapal-kapal laut pasukan sekutu. Kalau ada yang lupa, kamikaze itu jadi Jepang nerbangin banyak pesawat, terus pesawat-pesawat ini pada nabrakin diri ke kapal-kapal sekutu tadi. Iya, ini serangan bunuh diri. Kalau lu tertarik, mungkin nanti bisa kita bahas lebih detail tentang kamikaze ini. Yang pasti, gara-gara serangan ini, diperkirakan ada sekitar 4.500 pilot kamikaze yang tewas. Wah, banyak ya. Tapi tetap ada beberapa yang gagal tewas karena berbagai alasan. Dan pilot-pilot yang gagal tewas ini akhirnya pulang ke kampung halamannya masing-masing setelah perang berakhir. Nah, kalau menurut jurnal Crime and Play as Excitement, karya Sato Ikuya, jurnal yang khusus membahas tentang Bosozoku, akhirnya pilot-pilot kamikaze yang gagal tewas demi negara inilah yang jadi cikal bakal munculnya Bosozoku. Gimana ceritanya? Jadi kita harus ingat kalau mati demi negara waktu itu buat orang Jepang merupakan sebuah kehormatan besar. Jadi kalau ada pilot kamikaze yang gagal tewas dengan alasan apapun, entah karena ternyata pesawatnya rusak jadi nggak nyampe tujuan, jadi keburu jatuh ke laut duluan, atau karena takut aja, pokoknya apapun alasannya, mereka bakal ngerasa gagal sebagai manusia, bakal kena mentalnya. Dan ketika mereka nanti balik ke masyarakat, karena beban kegagalan mereka ini, mereka jadi kesulitan buat menyesuaikan diri dengan kehidupan sehari-hari yang normal. Akhirnya mereka mulai mencari pengganti dari aspek militer, persahabatan, bahaya, dan kegembiraan yang mereka rasakan selama masa perang dulu. Akhirnya ngumpul nih para mantan pilot kamikaze dengan tentara-tentara Jepang yang punya perasaan yang sama. Ngumpul, akhirnya muncullah rasa kekeluargaan. Terus mereka mulai terinspirasi dari film Rebel Without a Cause. Film remaja-remaja bandel rusuh di Amerika yang rilis di tahun 1955. Dari sini mulailah mereka ngebentuk geng motor yang kerjaannya adalah keliaran di jalan-jalan tiap malam. Ini fotonya, Bosozoku generasi pertama. Mereka menamakan diri mereka Kaminari Zoku, Thunder Tribe, suku guntur. Based on suara kendaraan mereka, suara motor mereka yang emang kenceng-kenceng banget. Ngeri ya? Tapi kalau inget alasan awal mula terbentuknya mereka, jadi kasihan sih. Nah, Kaminari Zoku ini ternyata banyak menarik minat anak-anak muda di Jepang. Terutama anak-anak muda yang terpinggirkan. Anak-anak muda broken home yang kurang kasih sayang. Anak-anak muda yang DO dari sekolah.
Dan pastinya anak-anak muda yang ngerasa gaya hidup Kaminari-zoku yang dekat dengan kekerasan dan kecepatan tinggi sebagai sesuatu yang keren. Akhirnya, pas generasi Kaminari-zoku ini mulai menua, anak-anak muda inilah yang mengambil alih identitasnya dan menjadi awal mula Bosozoku modern. Makanya di generasi Bosozoku berikutnya, kebanyakan anggotanya adalah anak muda yang berusia antara 16 sampai 20 tahun. Dan walaupun kebanyakan anggota gengnya adalah cowok, tapi tetap ada geng-geng Bosozoku yang anggotanya cewek semua. Iya, full cewek. Kok bisa? Grup yang semua anggotanya cewek ini biasanya awalnya adalah kumpulan dari pacar anak Bosozoku cowok. Kalau kumpul pada bawa cewek, cewek-cewek jadi pada ngobrol, jadi akrab, sampai akhirnya mereka bikin grup Bosozoku mereka sendiri. Biar mereka bisa mengendarai motor mereka sendiri. Gak kalah serem sama yang cowok ya. Nah, walaupun cikal bakalnya udah ada sejak tahun 1950-an, tapi istilah Bosozoku sendiri baru lahir di tahun 1970-an. Kalau menurut Kat Callahan, jurnalis Amerika yang tinggal di Tokyo, istilah Bosozoku ini mulai muncul setelah banyaknya kerusuhan yang pecah antara berbagai geng motor dan polisi. Dan istilah Bosozoku ini awalnya bukan diciptakan oleh anak-anak geng motor. Entah diciptakan sama siapa, beredar di masyarakat, tapi akhirnya dipakai sama anak-anak geng motor buat mengidentifikasi diri mereka. Dan yang harus kita ingat lagi, Bosozoku ini bukan nama gengnya ya. Ini nama subkulturnya. Nama gengnya bisa beda-beda lagi. Kayak nama geng Bosozoku generasi pertama tadi. Nama gengnya kan Kaminari-zoku, bukan Bosozoku. Gitu. 暴走族という言葉につきましては、これは俗称でございまして、ご承知の通り一般には深夜にエンジン音を響かせて他人の迷惑を顧みずにですね、走り回るような連中のことを言っております。Buat style sendiri, banyak yang masih pakai style klasiknya, kayak rambut model pompadour. Terus buat outfitnya, atasannya pakai jaket pilot zaman perang yang ditempel emblem nama gengnya di belakangnya. Atau bisa juga ditempel simbol-simbol nasionalis, kayak simbol matahari terbitnya Jepang. Tapi dalam perkembangannya, ada juga geng Bosozoku yang pakai dokajan, baju terusan buat pekerja konstruksi. Atau ada juga yang pakai baju khusus musim panas. Ya apapun yang dipakai, yang pasti seragam ini biasa disebut dengan nama tokofuku, pakaian serangan khusus. Wah, dari nama outfitnya aja udah intimidatif ya. Terus buat aksesorisnya, banyak yang pakai masker. Biasa mereka pakai masker ini biar nggak dikenalin sama polisi. Terus pakai kacamata hitam, sama pakai hachimaki, ikat kepala khas Jepang. Dan buat modif motornya, gimana pun bentuknya, mereka tetap bakal mengacu ke 3 aspek. Kenceng, berisik, dan pamer. 3 aspek yang mereka suka, tapi pasti dibenci warga sekitar. Ini lu bisa lihat model-model modif mereka ya. Kalau lu mau komen, ini model apa, dimodif kayak gimana, silakan. Soalnya gue nggak terlalu ngerti otomotif. Yang pasti, abis gue ngeliat model motor-motor ini, gue jadi ngerasa kalau Kotaro Minami, Kamen Rider Black dan Kamen Rider RX, itu dia adalah anak Bosozoku. Based on motor-motor yang dia punya. Attack Shield! Walaupun terkenal beringas di jalan, tapi Bosozoku ini tetap memegang prinsip-prinsip budaya Jepang. Prinsip-prinsip Bushido yang diyakini oleh para pejuang Jepang zaman dulu. Wah. Kalau menurut Inazune Tobe, penulis buku Bushido, The Soul of Japan, prinsip Bushido itu mengandung 8 kebajikan dasar. Apa aja tuh? Pertama, kejujuran, keberanian, kebajikan. Kebajikan di sini maksudnya tidak menimbulkan kerusakan lebih dari yang diperlukan. Terus kesopanan, ketulusan, kehormatan, loyalitas, dan harga diri. 8 prinsip ini yang dipegang teguh sama anggota Bosozoku. Dan dipercaya poin kehormatan dan loyalitas inilah yang bikin anggota Bosozoku sangat berdedikasi pada geng mereka. Sampai mereka rela melakukan apapun demi menjaga martabat geng mereka. Wah. Ini kerennya geng-geng di Jepang ya. Nilai-nilai tradisional yang mereka anut tuh tetap tinggi, padahal mereka jatuhnya kriminal loh. Yang bikin gue salut lagi, menurut Yoshinaga Masayuki,
fotografer Jepang yang sempat ngikutin kegiatan satu geng Bosozoku, menurut dia, di antara member satu geng pun sering terjadi perdebatan tentang nilai budaya mereka. Mereka sering berdebat tentang apakah yang mereka lakukan selama ini sudah sesuai sama prinsip yang mereka anut apa belum. Sudah sesuai sama prinsip Bushido yang mereka junjung apa belum. Gila ya. Dan perdebatan ini bakal terus ada karena pada dasarnya mereka menganggap diri mereka sebagai pelindung tradisi Jepang yang udah mulai ditinggalkan masyarakat mainstream. Ini dalam banget loh, nggak cuma bandel-bandelan doang. Gila, keren. Tapi karena kesetiaan dan rasa hormat yang kuat juga inilah, akhirnya gaya hidup mereka pun jadi berbahaya banget. Kenapa? Ya karena masing-masing geng jadi punya anggota yang sangat setia, akhirnya perseteruan antar geng pun jadi sesuatu yang tidak terhindarkan. Buat jadi penguasa di daerah mereka nggak segan buat mukulin, nyulik, atau bahkan ngebunuh anggota geng lainnya. Makanya udah SOP mereka buat kemana-mana sambil bawa senjata. Entah itu pisau, pipa, atau barang lain apapun yang bisa dijadiin senjata. Kayak di gambar ini, lu lihat ada stick baseball yang ditaruh di jok motornya. Nah ini salah satu standar modif motor mereka, bisa buat naruh senjata. Gimana kalau menurut lo? Ini keren apa ngeri? Selain konflik antar geng, ada juga geng-geng Bosozoku yang terjun lebih dalam ke dunia kriminal. Dan kebanyakan jadi kurirnya Yakuza. Kayak jadi kurir narkoba, senjata, atau barang-barang lainnya. Tapi inget, nggak semua geng-geng Bosozoku kayak gitu. Ada juga geng-geng Bosozoku yang bandelnya itu standar bocah-bocah puber. Cabut sekolah, ngerokok, minum, main kartu, nongkrong-nongkrong, tapi dandanannya dandanan Bosozoku. Udah gitu doang bandelnya. Nggak sampai nganterin senjata buat Yakuza. Nggak. Mungkin di Tokyo Revengers ada juga geng yang rebelnya sebatas ini. Silakan komen. Bosozoku ini mencapai puncaknya di tahun 1980-an. Pada waktu itu banyak banget geng Bosozoku yang konvoy sampai ratusan kendaraan. Biasanya sampai nerobos gerbang tol mereka. Dan polisi pun kesulitan buat ngehentiin. Ya daripada nyoba ngehentiin terus malah hidup kita yang berhenti kan. Di periode itu juga banyak pengendara mobil yang tahu-tahu kaca mobilnya itu dipukul sama anak-anak Bosozoku. Cuma gara-gara anak-anak Bosozoku ini nggak suka sama cara nyetir si mobil. Ini edan kan. Pokoknya Bosozoku ini di zaman itu bener-bener jadi teror jalanan banget. Terutama di malam hari. Tahun 1982 diperkirakan ada sekitar 42.510 orang yang jadi anggota geng Bosozoku. Wah, banyak ya. Tapi habis itu jumlahnya terus menurun. Di tahun 90-an, jumlah anggota geng Bosozoku ini tinggal nyisa 28.000 orang. Terus di tahun 2004, pemerintah Jepang mengesahkan Undang-Undang Lalu Lintas yang direvisi. Undang-undang ini isinya salah satunya ngasih kewenangan yang lebih besar buat polisi buat nangkep pengendara motor yang mereka anggap mengganggu ketertiban. Baik yang sendiri maupun yang berkelompok. Dan gara-gara ini makin drop lagi jumlah geng Bosozoku di Jepang. Di tahun 2010, polisi Jepang bilang kalau tren Bosozoku ini sekarang udah berubah. Berubah gimana? Katanya sekarang geng Bosozoku ini kalau konvoy jumlahnya jauh lebih kecil dan makainya skuter. Udah nggak pakai motor modif lagi. Outfitnya juga lebih membaur dengan masyarakat dan sekarang mereka pakai helm. Ya yang resenya tetap ada sih, tapi nggak sebanyak dulu. Jumlah anggota juga udah berkurang banget, apalagi kalau dibandingin sama tahun 1982 dulu. Di tahun 2015 disebut jumlah anggota geng Bosozoku itu tinggal 6.771 orang. Paling banyak di prefektur Aichi, terus Tokyo, Osaka, Ibaraki, dan Fukuoka. Sebenarnya dari bahas Bosozoku ini enaknya nyambung bahas Dekwan sama Sakoi sih. Anak motor alay Thailand yang jadi keresahan di sana. Gimana? Ada yang tertarik buat bahas alay Thailand? Silakan komen. Oke, sekian rimba googling kali ini tentang Bosozoku. Kalau lo mau revisi kali gue udah salah, atau lo mau nanya, atau lo mau nambahin yang ada di video, bisa lo tulis di komen, kita diskusi di situ kayak biasa. Sekali lagi thank you udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.